Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah SWT menghirup udara segar, menikmati indahnya hidup di dunia ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saudara-saudara sekalian, di situasi saat ini dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Makhluk kecil yang bernama COVID-19 atau virus corona sampai saat ini membuat berbagai negara di dunia ini kewalahan. Dan juga di negeri kita sendiri, di negeri Indonesia tercinta ini, kita juga mengalami kewalahan dan juga kebingungan. Makhluk kecil yang bernama COVID-19 ini menjalar kemana-mana sampai di negeri kita ini. Banyak saudara-saudara kita yang terkena penyakit ini, ada yang sakit, bahkan ada beberapa yang meninggal. Sampai kemarin 87 orang meninggal di seluruh Indonesia ini. Memang makhluk kecil ini nggak kasat mata, hanya berapa nano gitu. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, ya, seperti itu. Memang kita harus hati-hati ketika umur 45 ke atas ataupun sudah mempunyai riwayat sakit seperti paru-paru atau hipertensi atau penyakit yang lainnya, bahkan bisa menyebabkan kematian, seperti itu. Jadi sangat berbahaya virus ini. Jadi kita harus waspada dan juga saling berhati-hati. Kita ikuti anjuran pemerintah ketika pemerintah mengatakan jauhi kerumunan dan berada di rumah masing-masing. Ketika nggak ada keperluan yang penting ataupun mendesak, lebih baik kita tetap di rumah. Kita di rumah aja, seperti itu. Soalnya apa? Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Karena apa? Karena kalau nggak diputus, nanti seluruh rakyat Indonesia bahkan di dunia ini bisa semuanya terkena, seperti itu. Bahkan banyak rumah sakit yang kekurangan tempat dan lain sebagainya, peralatan APD, peralatan lainnya banyak yang kurang, seperti itu. Soalnya apa? Soalnya banyak sekali, bahkan di Indonesia ini udah 1000 lebih yang positif terinfeksi virus tersebut, seperti itu. Maka tugas kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita patuhi anjuran pemerintah. Yang pertama itu, di rumah aja ya di rumah aja, jauhi kerumunan ya jauhi kerumunan, terus jaga kesehatan, sering cuci tangan, jaga kebersihan, seperti itu. Selanjutnya, karena kita harus saling mengedukasi saudara-saudara dan tetangga kita, atau memberi pengertian bahwa virus COVID-19 ini nggak main-main. Soalnya apa? Dampaknya sangat berbahaya. Umur 45 tahun ke atas dan juga yang punya riwayat penyakit seperti paru-paru, hipertensi, dan lain sebagainya bisa mengakibatkan kematian kalau terkena virus tersebut. Maka tetangga kita atau saudara-saudara kita kasih pengertian. Harus hati-hati, seperti itu. Kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, jangan keluar rumah atau jangan pergi ke tempat-tempat yang kira-kira ada dampak ataupun ada peluang untuk tertular, seperti itu. Kalau yang kerja, ya kerja, enggak masalah.
seperti itu. Akan tetapi harus hati-hati, kerja ya kerja, jaga kebersihan, setelah selesai kerja ya pulang ke rumah masing-masing, seperti itu. Patuhi anjuran pemerintah, seperti itu. Dalam surat Al-Asr, kita seluruh manusia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita supaya menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, menjaga ataupun memutus tali atau mata rantai penyebaran COVID-19 itu termasuk kebenaran. Dan juga dalam kesabaran kita harus saling menasihati. Pemerintah menganjurkan 14 hari sekolah-sekolah libur di rumah saja, sekolah dari rumah, seperti itu. Maka kita harus sabar di rumah. Banyak saudara-saudara kita yang mengeluh di rumah, bosen, capek dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai catatan, sesungguhnya akhir zaman nanti akan ada ataupun akan ada masa dukun keluar. Dukun itu kabut tebal selama 40 hari 40 malam. Bayangkan, 40 hari 40 malam kabut tebal. Kita nggak tahu waktu seperti itu. Karena apa? Ketika kita berhadapan, kita nggak bisa melihat wajah orang di hadapan kita. Jadi ketika nanti kita akan sholat, kita hanya bisa mengira-ngira dan juga tayamum saja, seperti itu. Kalau mau sholat seperti itu, bahkan seperti itu ngerinya. Nah, kita bayangkan saja, kita libur kerja 14 hari atau libur sekolah 14 hari ini, kita bayangkan untuk kita latihan menghadapi ketika dukun datang nanti, ketika kita mengalami zaman tersebut, seperti itu. Nah, jadi kita harus saling menasihati dalam kesabaran, seperti itu. Nah, juga banyak saudara-saudara kita yang berkata demikian, mati urip wis enek sing ngatur, seperti itu. Memang benar, hidup dan mati ini kita semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang hidup pasti akan mengalami mati. Nah, itu sangat jelas sekali Allah mengatakan demikian, itu sudah pasti. Tetapi apakah kita nggak berusaha seperti itu? Kita nggak ikhtiar seperti itu? Nggak takut corona kalau kena ya kena, kalau enggak ya nggak mungkin kena, seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang berkata demikian. Akan tetapi kita harus hati-hati. Sebagai contoh, kita mau menyeberang jalan, ketika kita menyeberang jalan, kita asal ada mobil terus kita lari ke depan, kalau ditakdirkan hidup, kita akan hidup. Tidak demikian, tabrak ya mati, seperti itu ya. Akan tetapi kita harus hati-hati, tengok kanan, tengok kiri. Kalau kosong, nggak ada kendaraan yang lewat, kita menyeberang jalan. Nah, kita akan selamat, sama seperti menghadapi COVID-19 ini, seperti itu. Anjuran pemerintah itu sudah dipikirkan pemerintah ya. Jangan bergerombol, jangan keluar rumah kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, seperti itu. Nah, itu suatu kewaspadaan kita, ikhtiar kita, seperti itu. Memang tiap-tiap yang hidup pasti akan mengalami kematian, seperti itu. Selanjutnya, Rasulullah 1400 tahun yang lalu mengatakan, ketika ada suatu wabah di suatu tempat, janganlah kalian memasukinya. Dan ketika kalian berada di tempat tersebut, janganlah kalian keluar dari tempat tersebut. Hadis riwayat Bukhari, seperti itu. Nah, itu anjuran Rasulullah. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Kalau bahasa sekarang lockdown. Jadi
kita nggak boleh keluar dari tempat tersebut kalau kita berada di tempat tersebut. Kalau kita berada di luar tempat tersebut, jangan memasukinya. Tujuannya apa? Agar wabah tersebut, kalau yang terkena atau yang berada di tempat tersebut, agar nggak menular ke daerah lain, seperti itu. Kalau yang dari luar, jangan ke dalam, jangan memasuki, kalian nanti terkena wabah tersebut sebelum wabah itu hilang, seperti itu. Jadi anjuran Rasulullah tersebut harus kita patuhi, harus kita taati, jangan sampai itu kita langgar karena itu berbahaya bagi kita semua, seperti itu. Oke, saudara-saudara sekalian, Islam dari awal hingga saat ini akan terpakai selamanya karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi sangat-sangat kita butuhkan sebagai pedoman hidup kita Al-Quranul Karim dan juga Al-Hadis atau Sunnah Rasul, seperti itu. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, jangan lupa, jangan jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu sebagai pedoman hidup kita. Oke saudara-saudara sekalian, semoga ke depan wabah segera hilang atau COVID-19 segera hilang, dan 27 hari lagi kita akan menyambut bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan yang kita nantikan agar kita bisa enak menjalani bulan Ramadan, menjalani puasa, dan juga kita bisa menjalankan sholat tarawih berjamaah di masjid dengan bahagia, dengan penuh kenikmatan, seperti itu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Sedikit dari saya, semoga bermanfaat bagi khususnya pribadi saya sendiri dan umumnya bagi saudara-saudara sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.